Baik, pembahasan pada kesempatan hari ini tetap ya untuk ngebahas tentang buku-buku yang menurut saya sendiri yaitu sangat-sangat memorable, yang diingat begitu, tetap diingat, tetap eh, sehingga sekarang bisa dibicarakan dan juga mungkin sebagai pemberitahuan atau informasi, baik itu penting atau tidak penting ya, cuman ya saya hanya berusaha untuk membagikan sebuah informasi yang apa pernah atau bahkan curiosity atau uh, ingin ingin apa ya, pengetahuan yang ingin saya ketahui begitu. Nah, lalu kemudian tadi ya sempat di awal-awal membicarakan mengenai kekhawatiran, lalu kemudian dan juga itu juga ada satu pautnya dan juga ada hubungannya tentang kekhawatiran tentang pengekangan gitu ya, yang mana itu buku yang pertama kali dan juga sudah dibahas di live streaming pada pekan lalu begitu. Nah, tentang khawatir sekarang, tentang khawatir itu, khawatir justru memang wajar ya, manusia sebagai manusia makhluk hidup dan juga ya manusia sebagai sebagian besar pada umumnya, lalu kemudian orang pada khususnya itu wajar kalau dia itu khawatir begitu ya. Dan juga kekhawatiran itu bisa bisa disebabkan dari hal luar yang tidak bisa kita pikirkan begitu, dan juga hal-hal yang dari dalam kita, mungkin seperti khawatir tentang ya yang lebih dalam lagi, maksudnya yang lebih dekat lagi dari kita begitu. Nah, lalu kemudian mengenai kekhawatiran, ada satu buku yang menurut saya sendiri begitu ya, ini dan juga mungkin kalian tahu dengan buku ini sudah cukup lama ada begitu, sekitar tahun 2019, dan juga buku ini sangat-sangat bestseller di zamannya, dan juga mungkin pada saat video ini dibuat ya tentunya hari ini masih bestseller begitu ya di berbagai toko buku begitu. Bukunya membahas tentang, awal mulanya ini bukunya membahas tentang atau membicarakan tentang kekhawatiran, yang mana pas buku ini dibuat atau ditulis ya, dia sangat ada satu pautnya lah, ada keterhubungannya lah antara antara gejala sosial ada, lalu kemudian ada hubungannya tentang pengalaman atau kejadian-kejadian di hari itu gitu. Misal contoh di tahun 2019 itu zamannya politik begitu ya, jadi kekhawatiran timbul dari situ. Lalu kemudian juga tahun 2019 yang memungkinkan buku ini laris di pasaran itu karena di akhir tahun 2019 itu kan baru terjadi COVID begitu ya. Jadi manusia pada umumnya dan orang pada khususnya ini tentunya ada kecemasan tersendiri begitu ya. Nah, lanjut bagaimana
cara menanggapi kecemasan ini, dan juga apa saja begitu ya penyebab dari kecemasan ini, selain yang barusan juga saya sebut begitu ya. Di buku ini juga menjelaskan atau dituliskan mengenai survei dari berbagai tokoh untuk mengetahui apa itu kecemasan, kemudian apa dampaknya begitu bagi orang yang cemas itu, lalu kemudian tentang mental juga, apa dampak buruknya dari kecemasan begitu ya. Mungkin langsung saya spill bukunya. Judul bukunya adalah, ya mungkin kalian tahu juga, yaitu Filosofi Teras. Nah, bukunya adalah Filosofi Teras. Apa sih filosofi teras gitu ya? Filosofi teras ini sebenarnya aku canggung nih untuk membicarakan atau menginformasikan tentang buku Filosofi Teras ini. Kekhawatirannya itu ya memang sama ya, ini membahas tentang khawatir, dan juga saya yang membicarakan buku ini juga kekhawatiran. Kenapa begitu? Karena nggak berani begitu ya, nggak berani kalau seandainya penjelasan dari apa yang berusaha saya informasikan dan jelaskan begitu tidak sesuai dengan apa yang kalian itu perlukan juga begitu ya, dan juga tidak kurang pengetahuan saya tentang buku ini juga. Sebenarnya buku ini saya baca di tahun 2019 lalu ya, karena juga cocok dengan keadaan, dengan momen di tahun itu, yang mana tahun itu adalah COVID, dan juga membolehkan saya untuk stay atau berdiam diri di tempat untuk menghabiskan membaca buku ini. Awal mula ya, kan bukunya Filosofi Teras. Buku ini atau pemahaman ini namanya aslinya itu Stoik ya, Stoa. Ini filosofi Stoa. Filosofi Stoa ini dibuat atau diciptakan atau digagas pertama kali oleh seorang Yunani yang bernama Zeno begitu, yang waktunya atau yang di pembuat ini sekitar 2000 sebelum Masehi gitu ya. Kenapa dinamakan teras? Dulu para filsuf itu, di buku ini dijelaskan, kalau mengkaji gitu ya, kalau belajar filosofi Stoik atau filosofi Stoa ini, dia itu nyender di teras begitu, di kayak semacam balai gitu, yang kalau saya itu mendengar dan juga membaca semacam balai dan juga pendopo lah begitu ya, pendopo yang kalau di kota itu pendopo kota dengan nggak ada pembatas gitu, batas tapi langsung teras dan juga atapnya gitu. Nah, jadi di sebuah atau ya sebuah ruangan seperti itu gitu ya, yang dalam bahasa Yunani itu disebut Stoa. Filosofi Stoa itu terjemahan teras itu terjemahan dari Stoa itu tadi, yaitu teras. Ya, dilanjut, buku ini terdiri dari beberapa survei ya, dari tokoh-tokoh. Lalu kemudian yang saya ingat juga lagi tentang buku ini itu membahas dan menulis atau membicarakan tentang bagaimana cara kita
jalani atau bagaimana kita ya menjalani kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari tanpa kecemasan begitu ya. Dan juga perlu diketahui agar seseorang atau manusia itu tidak terlalu cemas, bahwasanya di buku ini dijelaskan ada yang namanya dikotomi kendali. Dikotomi kendali itu ini termasuk dari meredahkan kecemasan. Dan juga dijelaskan kecemasan itu juga termasuk dari pemikiran atau nalar torsius manusia yang itu keliru begitu ya, tentang pemahaman pikir begitu. Dan di sini dijelaskan bahwasanya ada yang manusia sendiri itu bisa dipikirkan, dan juga ada yang manusia sendiri tidak bisa dipikirkan atau bisa dibilang tidak kejangkau begitu ya oleh pikiran kita. Jadi bagaimana caranya? Jadi itu yang tidak bisa kejangkau itu bukan pikiran atau bukan hal yang bisa dikendalikan diri sendiri begitu. Seperti yang saya bilang barusan, jadi ada yang namanya dikotomi kendali. Dikotomi kendali itu adalah hal yang bisa dikendalikan sama hal yang tidak bisa dikendalikan. Nah, untuk mengetahui atau untuk meredahkan sementara kekhawatiran itu, maka dijelaskanlah di sini dikotomi kendali gitu ya. Dikotomi kendali apa? Yaitu ada pemikiran dari manusia yang bisa dikendalikan, dan juga ada yang tidak bisa dikendalikan. Mungkin contoh gitu yang juga termasuk dari contoh dari buku ini, mengalami sebuah momen di jalan dan macet atau di kemacetan begitu ya. Dan ada kan ya pemikiran seseorang yang tidak tahu itu bisa dikendalikan atau enggaknya. Saat orang berada di kemacetan, kebanyakan orang itu malah marah gitu ya, lalu kemudian menyalahkan suasana gitu ya. Kenapa kok macet? Malah ya yang kemarin itu malah membuat dia semakin cemas begitu, membuat semakin khawatir juga gitu. Dan juga ada yang berpikiran sudah berada di kemacetan, dia berpikiran bahwasanya ya sudah, ini tidak bisa saya kendalikan, ini sudah tercekcok oleh berbagai banyak orang gitu ya, berbagai banyak pemikiran juga, lalu kemudian sudah berkaitan dengan hal luas begitu. Yang bisa saya kendalikan hanyalah pikiran kita, perasaan kita gitu ya. Gimana caranya misalnya di jalan atau macet begitu, pikiran kita bisa dikendalikan, oh ya sudah, ini hanyalah macet. Mungkin nanti yang bisa saya perkirakan, mungkin macetnya ini sampai sekian jam begitu. Dan mungkin untuk mengurangi kecemasan, misalnya nggak menghidupkan mesin motor misalnya gitu-gitu, itu yang bisa, dan hanya itu yang bisa dikendalikan oleh manusia. Jadi untuk meredam atau mengurangi kecemasannya dengan berpikir, itu bukan bagian dari apa yang saya pikirkan begitu. Macet itu, di tengah kemacetan misalnya ada suara pengendara motor lain misalnya yang nggak ramah lah misalnya, lalu kemudian misalnya marah-marah juga misalnya. Nah itu sudah dan juga bukan
pikiran kita itu sudah bukan dikendali kita begitu. Salah satunya contohnya begitu. Dan juga hal-hal yang dekat dari manusia sendiri, misalnya kayak kesehatan, tiba-tiba. Dan juga sekarang kan wajar ya generasi sekarang yang bilangnya begitu, pas bangun tidur misalnya tiba-tiba punggung sakit semua, lalu kemudian kayak yang sudah tua ya, sudah boyok, sudah pegel-pegel begitu. Padahal ya yang bisa dikendalikan ya tidur dengan di jam-jam yang baik untuk tidur. Tapi untuk sakitnya itu sudah bukan di luar kendali manusia. Ada juga yang dikendali kita, yaitu mempersiapkan tidur untuk gimana untuk nyenyak dan tidak sakit begitu ya. Lalu kemudian mempersiapkan, lalu mungkin kalau sudah sakit bagaimana cara untuk meredahkan sakit itu, gimana caranya untuk ya ke rumah sakit berobat, itu yang ada di dalam kendali kita. Dan banyak lagi contoh misalnya. Nah, dan juga di buku ini jelaskan cara memperkuat mental gitu ya. Cara memperkuat mental, bagaimana cara memperkuat mental? Ada istilah di buku ini, itu ininya lah apa namanya, bentuk tindakannya lah ya, kalau istilahnya begitu ingat. Bentuk tindakannya adalah untuk memperkuat mental kita sendiri. Itu kalau misalnya contoh di kemacetan gitu ya, itu membayangkan hal-hal terburuk dari kejadian sebelum kita melakukan salah satu aktivitas, yaitu kita bukan harus sih, tapi untuk memperkuat mental kita itu membayangkan hal-hal yang akan terjadi di hal itu, lalu kemudian membayangkan hal buruk apa sih begitu ya, hal yang paling buruk lah begitu, hal yang paling buruk ketika memang itu terjadi begitu ya. Misal contoh, gak usah jauh-jauh, ambil contoh yang barusan, misalnya di kemacetan. Dan juga bentuk tindakannya ya begitu, bagaimana cara untuk bayangin hal-hal buruk begitu ya. Misalnya sudah tahu di hari-hari aktif begitu ya, misalnya hari Selasa atau Senin begitu, sudah tahu di hari itu adalah hari aktif, dan juga di hari itu adalah hari di mana orang-orang yang aktif bekerja, orang-orang bekerja, dan kemudian yang sekolah-sekolah, yang ngampus-ngampus, yang ya sebagai banyak orang. Nah, di depannya hari itu tentunya pasti kita yang ngebayangin hal-hal, udah punya defense begitu ya, defense bahwasanya kalau hari itu pasti macet misalnya. Jadi apa yang dipersiapkan untuk macet misalnya, misal contoh membawa atau headset misalnya, lalu kemudian membawa HP, karena itu salah satu bentuk untuk nanti supaya ada aktivitas di kemacetan itu. Jadi sudah memperkirakan begitu kan ya. Jadi nanti kalau sudah ada di kemacetan, kita punya aktivitas lain, yaitu misalnya pakai headset, dengerin musik begitu. Jadi buat fleksibel mungkin begitu ya,
di tengah-tengah kejadian begitu ya, di tengah-tengah hal atau kejadian itu. Dan juga ada istilah dari buku ini juga, yaitu tentang selaras dengan alam begitu ya. Ya di alam ini, di bumi ini juga tidak semuanya itu semua kejadian, semua hal itu tidak semuanya terjadi dari kita sendiri begitu. Banyak titik-titik ya, banyak jika kita misalnya punya drone begitu ya, dinaikkan ke, diterbangkan ke atas, begitu banyak banyak penduduk begitu, begitu banyak hal-hal, begitu banyak momen-momen begitu ya yang terjadi begitu di sekitar. Itu juga termasuk dari memperkuat mental barusan. Sehingga ada banyak sisi atau ada banyak pemikiran-pemikiran dan ide-ide lain dari, atau pandangan-pandangan lain dari orang yang membaca filosofi teras pada saat ini. Mungkin itu pengalaman saya atau ya pemahaman saya tentang buku filosofi teras ini yang pernah saya baca di tahun lalu gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan informasikan dan dibicarakan pada kesempatan hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan bye. Assalamualaikum. Malah caper.